Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sandi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6, kelas Digital A. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang web analytics. Boleh di next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu terdiri dari saya sendiri, yaitu Mesya Rostada dengan NIM 17106210055 dan rekan saya yaitu Lia Ayu Regasiwi dengan NIM 1710621028. Boleh di next. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, di mana web analytics adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait aktivitas dan kinerja sebuah situs web. Adapun tujuan utama dari web analytics adalah untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan situs web, apa yang mereka lakukan dalam web, dan bagaimana situs web tersebut dapat ditingkatkan. Di mana ini tuh mencakup pengumpulan informasi tentang jumlah pengunjung, perilaku pengunjung, sumber lalu lintas, konversi itu terdiri dari pembelian atau pendaftaran yang dilakukan oleh pelanggan di dalam situs web. Nah, dengan web analytics ini kita bisa mendapatkan wawasan tentang pelanggan yang sebelumnya sulit untuk ditemukan, termasuk informasi tentang demografi, minat, perilaku online, dan banyak lagi. Dan kita juga dapat mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam upaya pemasaran, sehingga kita dapat menghilangkan kampanye pemasaran yang kurang berhasil dan meningkatkan anggaran untuk kampanye pemasaran. Ini telah membuat mudah para pembisnis untuk mengembangkan bisnisnya. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada mengawasi peringkat pencarian atau tracking your search ranking. Di mana dalam setiap proyek SEO itu penting untuk mulai mengawasi bagaimana situs web kita muncul dalam peringkat pencarian. Kenapa kita harus melakukan ini? Yang pertama alasannya itu dengan kita melakukan pengawasan peringkat pencarian itu mengukur kemajuan dari waktu ke waktu dan membantu kita melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak dalam upaya pemasaran. Yang kedua itu memperingatkan kita terhadap potensi ancaman seperti pesaing yang mencoba masuk ke wilayah kita atau pembaruan algoritma Google yang menguncang hasil pencarian. Yang ketiga, dengan mengawasi peringkat pencarian itu dapat melihat apa saja sih yang dilakukan oleh pesaing dalam meningkatkan kinerja webnya. Boleh di next. Dimana sekarang kita tuh untuk mengawasi peringkat pencarian itu lebih mudah daripada zaman sebelumnya, karena sekarang udah banyak banget platform SEO all-in-one yang sudah menawarkan pelacakan peringkat dengan paket berbayar. Di sini tuh ada beberapa rekomendasi alat SEO, yaitu yang pertama ada Searchwatcher yang harganya tuh mulai dari $49 per bulan. Yang kedua itu ada Most Pro Rank Tracking, harga per bulan itu dimulai dari $99 per bulan. Terus ada juga platform Ahrefs, di mana harganya ini mulai dari $99 per bulannya. Sebenarnya kita bisa melakukan pelacakan pencarian peringkat itu melalui Google Search Console, tapi Google Search Console ini tuh tidak sejelas atau dapat disesuaikan kayak alat SEO profesional yang ini. Boleh di next. Selanjutnya itu ada alat web analytics, yaitu adalah Google Analytics. Google Analytics adalah platform analitik web yang digunakan oleh sebagian besar situs web. Kenapa kita harus menggunakan ini? Karena
Google Analytics ini adalah alat analitik terbaik yang tersedia secara luas untuk memahami lalu lintas situs dan dapat diakses secara gratis. Dimana tanpa Google Analytics, sulit untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang tidak. Dan itu mengidentifikasi masalah dan memperbaikinya sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Dan dengan Google Analytics juga ini mendapatkan gambaran arah umum di mana bisnis kita berjalan. Intinya Google Analytics ini membantu untuk memantau kinerja dari bisnis yang kita jalani. Boleh di next. Selanjutnya di sini bagaimana cara menggunakan Google Analytics. Di mana di Google Analytics itu nggak semua data itu tuh bisa kita gunain untuk membantu meningkatkan kinerja dari web kita. Di mana kita perlu menganalisis dan memahami data-data tersebut menjadi data yang dapat berguna untuk meningkatkan kinerja dari web kita. Jadi kita ada dua cara untuk memahami data yang terdapat di Google Analytics, yaitu dengan menggunakan waktu. Yang pertama itu ada membandingkan dua rentang tanggal. Caranya itu adalah kita klik pada input kolom tanggal di Google Analytics, masukkan dua jangka waktu, dan kita dapat membandingkannya. Di mana perbandingan tanggal yang terdapat itu dari, misalnya itu perbandingan tanggal dari bulan ini sama bulan lalu, atau enggak minggu ini sama minggu lalu, atau bulan lalu dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Terus metode yang kedua itu ada dengan cara melihat grafik selama jangka waktu yang panjang, yaitu melihat grafik selama periode yang paling lama. Nah, di mana kita itu tidak hanya bisa memerlukan metode yang ini aja, kita perlu melakukan membandingkan dua rentang tanggal, karena membandingkan rentang tanggal ini itu kita untuk informasi yang lebih detail itu sulit ditemukan. Jadi ini tuh metode ini hanya berfungsi untuk melihat gambaran umum arah lalu lintas web. Selanjutnya itu salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan dari pengunjung dari web itu adalah faktor musiman. Kayak kita mikir kayaknya ini ada musim ini deh, jadinya web kita itu mengalami penurunan. Nah, tapi kita tuh cara untuk melihat apakah dengan musiman ini itu kinerja dari web kita itu menurun atau enggak, itu kita dapat menggunakan metode membandingkan dua rentang tanggal. Jadi kita membandingkan lalu lintas bulan ini dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Jika kita melihat terdapat peningkatan, maka situs web kita itu berkinerja dengan baik, terlepas dari faktor musiman ini. Boleh di next. Selanjutnya ini ada akuisisi. Akuisisi itu adalah area dalam Google Analytics di mana akuisisi ini berfungsi untuk memecah dari mana lalu lintas situs berasal. Caranya itu gimana untuk kita melihat akuisisi? Yang pertama itu kita bisa klik akuisisi di sidebar utama sebelah kiri di bagian akuisisi lalu lintas. Nah, di akuisisi ini kita dapat melihat jumlah lalu lintas yang sebenarnya yang kita terima dari berbagai sumber, di mana saluran-saluran ini merupakan hal yang penting. Saluran-saluran adalah sumber yang mengirimkan pelanggan ke situs web kita. Kita dapat memperoleh wawasan tentang sumber-sumber yang mengirimkan pelanggan ke situs kita, seperti pengunjung dari sosial media, dan pengunjung dari mesin pencari, atau pengunjung dari email. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai organic search. Jadi, organic search ini, apa sih? Organic search ini adalah sebuah metode memasukkan beberapa keyword pencarian sebagai penyambung atau jembatan untuk menuju ke sebuah website. Nah, hasil penggunaan metode ini diperoleh tidak secara acak, namun dengan kerja mesin pencari untuk menentukan konten website yang paling relevan dengan organic keyword yang tepat. Contohnya, misalnya ada seseorang yang mencari atau mau search pakai keyword yang berhubungan dengan bisnis kita gitu. Nah, itu bisa memungkinkan untuk website kita muncul dalam hasil pencarian mereka berdasarkan keyword tersebut. Mungkin boleh di next. Adapun manfaat dari organic search itu sendiri, yang pertama ada meningkatkan traffic atau website visibility, yang kedua ada meningkatkan penjualan online marketing, yang ketiga ada peningkatan pada brand awareness. Tuh, mungkin boleh di next.
Oke, selanjutnya mengenai perbedaan antara organic search dan paid search. Jadi dalam kegiatan pencarian di search engine itu terdapat dua jenis pencarian, yakni pencarian organik dan juga pencarian berbayar atau yang umumnya kita kenal dengan istilah paid search. Nah, berikut ada perbedaannya. Yang pertama untuk pencarian organik itu tidak berbayar ya, sedangkan paid search sudah pasti berbayar. Kemudian yang kedua untuk pencarian organik itu umumnya bertahan lebih lama dan untuk paid search itu bergantung pada anggaran yang kita berikan atau berdasarkan biaya yang kita bayarkan. Nah, untuk yang ketiga, perbedaan itu pencarian organik itu memiliki atau memberikan return of investment yang lebih besar dibandingkan dengan paid search yang lebih mendatangkan impression. Dan perbedaan terakhir itu adalah untuk pencarian organik itu bisa mendatangkan user yang relevan dan untuk paid search itu mendatangkan potensial buyer. Dan paid search ini merupakan penelusuran atau yang searching yang berbayar dan mengacu pada tampilan iklan biasanya di bagian atas daftar hasil mesin pencari. Mungkin mulai di next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai segmen. Jadi, segmen ini punya pengaruh yang sangat kuat. Dengan segmen, kita bisa mengidentifikasi bagian audiens mana yang menghasilkan lebih banyak pertanyaan ataupun penjualan dibandingkan pelanggan lain. Kita juga bisa mengidentifikasi sebagian audiens yang mengalami kesulitan dalam menggunakan situs kita, dan juga kita bisa mendapatkan insight untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dan untuk penggunaan segmen sendiri, cukup mengklik tab Explore atau jelajahi di sebelah kiri setiap halaman, dan kita bisa mulai membuat segmen untuk mendapatkan insight yang lebih mendalam. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada penjelasan istilah umum dari analisis web. Yang pertama ada view. View ini merupakan uh, istilah yang dihitung setiap kali pengguna memuat halaman di situs kita. Yang kedua ada session atau sesi. Sesi adalah apa yang terjadi ketika pengunjung itu tiba di situs dan pada titik tertentu mereka menutup browser. Jadi jika pengunjung tersebut kembali lagi, itu adalah yang disebut dengan additional session atau sesi tambahan. Yang ketiga ada user, yakni jika pengguna mengunjungi situs kita dan kemudian kembali lagi di lain waktu, pengguna ini tuh dihitung sebagai satu pengguna atau pengguna yang sama, jadi tidak di double atau dihitung dua kali. Mungkin boleh di next. Oke, yang selanjutnya ada conversion. Jadi conversion ini merupakan salah satu metrik terpenting untuk dipantau. Konversi merupakan merupakan ketika pengguna itu telah menyelesaikan tindakan yang diinginkan oleh mereka. Tindakannya itu bisa berupa mengisi formulir banyak pertanyaan, mengunduh produk, ataupun membeli sesuatu dari website kita. Kemudian yang terakhir ada event, yakni adalah metrik khusus yang dapat kita siapkan di Google Analytics untuk melacak sasaran atau target tertentu yang kita miliki untuk situs web kita. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada call tracking. Jadi sekarang itu untuk melacak dan mengaitkan panggilan yang masuk ke saluran pemesanan dengan detail yang lebih tinggi, termasuk kita bisa menemukan setiap panggilan telepon entah melalui Google, Facebook, Google Ads ataupun yang lainnya, dan bisa menemukan keyword atau iklan tertentu dari mana sih panggilan tersebut itu berasal. Nah, gimana sih bisa terjadi? Karena sebagian besar platform pelacakan panggilan menggunakan teknologi yang disebut dengan dynamic number insertion atau penyisipan nomor dinamis yang menampilkan nomor telepon yang berbeda kepada pengguna yang berbeda, tergantung dari mana mereka berasal, kemudian melacaknya di platform dan menyajikannya datanya kepada kita, dan semua data itu tersaji secara rapi dan layar laporan di aplikasi atau web yang kita miliki atau perusahaan miliki. Jadi sebelum membahas alat populer untuk melacak panggilan, kita akan membahas poin penting untuk menjaga kinerja mesin pencari kita dan memastikan bagaimana kita itu apakah sudah menyiapkannya dengan benar. Mungkin boleh di next. Ya, oke. Jadi ada poin-poin penting untuk menerapkan pelacakan panggilan. Yang pertama, jika kita mengandalkan SEO atau SEO lokal, penting untuk selalu menampilkan nomor telepon asli di situs web kita, baik untuk pengguna penelusuran maupun Google, dan juga selalu menampilkan nomor asli kita kepada pengguna di platform pelacakan panggilan kita. Misalnya, kita tidak menggunakan nama, alamat, dan nomor telepon yang ditampilkan di situs kita itu apabila tidak konsisten gitu, itu bisa berdampak negatif pada peringkat pencarian kita. Yang selanjutnya, memastikan platform pelacakan panggilan kita itu sudah terintegrasi dengan Google Ads dan Google Analytics. Yang selanjutnya, jika kita menggunakan sistem CRM seperti Salesforce dan sebagainya, kita juga bisa
memeriksa apakah sistem pelacakan panggilan itu sudah terhubung dengan CRM khusus kita atau belum. Dan yang terakhir, apabila kita menggunakan WordPress atau CMS lain, pastikan platform pelacakan panggilan memiliki plugin untuk CMS khusus kita untuk memudahkan pengaturannya. Mungkin boleh di next. Dan yang terakhir ini ada alat analisis web-nya. Ada banyak sebenarnya alat analisis web di luar sana yang bisa kita gunakan untuk membantu meningkatkan kinerja situs kita. Google Analytics sebenarnya sangat bagus untuk memahami kinerja lalu lintas secara keseluruhan. Namun jika kita mau mempelajari yang lebih dalam, ada beberapa pilihan. Yang pertama ada Crazy Egg, yang kedua ada Visual Website Optimizer, yang ketiga ada Google Tag Assistant, dan yang keempat ada Looker Studio by Google. Boleh di next. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.